Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa konflik perkawinan muncul ketika bagaimana. Nah, ini ternyata konflik perkawinan muncul ketika ada ketidaksesuaian antara harapan, kebutuhan, dan cara berinteraksi kedua pasangan. Secara umum, konflik terjadi ketika apa yang diinginkan satu pihak tidak sejalan dengan apa yang dilakukan atau diinginkan pihak lain. Nah, berikut ini penjelasan singkat bahwa ketidaksesuaian harapan itu akan muncul konflik sehingga apa yang diharapkan dari pasangan, perhatian, waktu, dukungan tidak terpenuhi, atau ketika ekspektasi keduanya berbeda. Misalnya, satu pasangan berharap sering bersama, sedangkan yang lain butuh ruang pribadi. Kemudian ada konflik itu muncul karena perbedaan nilai, tujuan, atau prioritas. Nah, ini konflik terjadi ketika pasangan berbeda pandangan tentang pengelolaan keuangan, pola asuh anak, karir, gaya hidup, atau nilai-nilai agama dan budaya. Kemudian yang ketiga, konflik itu muncul biasanya karena komunikasi yang buruk. Nah, ini contoh, pasangan tidak mengungkapkan perasaan dengan jelas, sering salah paham, atau menggunakan cara komunikasi yang menyakitkan. Di antaranya menyalahkan, mengkritik terlalu berlebihan. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Ini juga memicu sebuah konflik. Di antaranya tidak dihargai, tidak didengar, tidak dicintai, atau tidak aman secara emosional, maka ketegangan mudah berkembang menjadi konflik. Di tengah kebutuhan akan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih komprehensif, penelitian ini hadir untuk mengembangkan model mediasi berbasis psikoanalisis. Selama ini, mediasi perkawinan umumnya dijalankan melalui pendekatan yang menekankan pada negosiasi, kompromi, dan pencarian solusi praktis. Namun, moderator sering menghadapi situasi ketika konflik pasangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui instruksi, komunikasi, atau perbaikan perilaku. Hal ini terjadi karena konflik yang muncul tidak hanya bersifat rasional, tetapi berakar pada aspek emosional dan psikodinamis. Tahap awal penelitian ini menunjukkan bahwa mediator membutuhkan instrumen yang mampu membantu mereka memahami struktur kepribadian pasangan, mekanisme pertahanan diri yang muncul, dinamika ID, ego, dan superego, pola keterkaitan dalam hubungan, serta dinamika psikologis yang mendasari konflik. Konflik yang tidak diselesaikan secara mendalam berdampak luas terhadap kesehatan mental, keharmonisan rumah tangga, serta perkembangan anak. Karena itu, hadir kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan model mediasi yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi mampu menjangkau akar emosional dari konflik tersebut. Inilah dasar urgensi yang melatar belakangi penelitian ini. Melalui rangkaian penelitian ini, kita mendapatkan pemahaman baru bahwa mediasi bukan hanya proses penyelesaian masalah, tapi merupakan proses refleksi yang menuntut pemahaman mendalam terhadap dinamika psikologis individu. Mediasi berbasis psikoanalisis memberikan ruang bagi pasangan untuk mengenali pola bawah sadar, memahami reaksi emosinya, dan membangun komunikasi yang lebih sehat. Harapannya, model ini dapat menjadi kontribusi ilmiah sekaligus solusi praktis dalam menangani konflik perkawinan secara
cara lebih efektif, manusiawi, dan berkelanjutan.